Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan manga Tensura Momono Kuni no Aru Hikata, chapter 29 sampai chapter 30. Di sini kita akan diperlihatkan Raja Iblis Dino dan Veldora mulai ketar-ketir dengan kemunculan Rimuru. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Pada saat itu, Gupta tak sengaja keceplosan dengan mengatakan identitas sebenarnya Satoru yang merupakan Raja Iblis Rimuru sama. Ketika Gupta mengatakan itu, orang-orang itu pun sangat terkejut sekali gitu pak. Hah? Raja Iblis? Flamia berkata, ya, orang ini adalah seorang Raja Iblis. Seketika itu juga, semua orang yang mendengar itu pun gemetar dan langsung bersujud di hadapan Rimuru sama. Mereka berkata, Raja Iblis Rimuru sama, maafkan ketidaksopanan kami. Rimuru berkata, Yare, ya, aku tahu bakal jadi seperti ini kalau mereka tahu siapa aku yang sebenarnya. Baiklah, waktu bersenang-senangnya sudah selesai. Gimana kalau kita semua kenalan terlebih dahulu? Segera setelah itu, orang-orang mencurigakan itu pun berdiri dan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Orang berkacamata itu berkata, aku adalah perwakilan dari negara Republik Bos, sebuah kota terpencil dengan wilayah yang kecil. Sebagai kota kecil yang bisa bertahan sampai saat ini, kami melakukan segala cara untuk memajukan perekonomian. Karena itulah, kami sangat membutuhkan dukungan dari pihak lain, walaupun harus mengeluarkan sedikit uang untuk menarik mereka. Setelah itu, kedua orang lainnya juga memperkenalkan diri mereka yang berasal dari negara terpencil juga. Mereka kemudian meminta bantuan Rimuru sama. Rimuru yang mendengar itu pun mulai bergumam. Jadi mereka sampai menggunakan segala cara untuk memperbaiki ekonomi negara mereka ya. Mereka juga mendekati orang-orang penting di negara terdekat demi mendapatkan bantuan. Rimuru kemudian menjawab, setelah apa yang kalian berbuat, kau kira kami akan langsung membantu kalian? Jangan bercanda, kami tak sebodoh itu. Aku juga kecewa denganmu Flamia, kau telah tertipu dengan rayuan pria tampan itu. Namun Flamia mengatakan, jika Rimuru sama sepertinya salah paham. Anda salah paham Tuan Rimuru, apa aku terlihat seperti itu? Rimuru berkata, kau datang ke tempat ini karena rayuan pria tampan itu kan? Flamia menjawab, sebenarnya aku datang ke sini karena ingin jalan-jalan doang sih. Aku ingin sekali mengunjungi tempat-tempat yang baru. Rimuru berkata, oh, jadi kau hanya ingin jalan-jalan doang ya? Flamia menjawab, iya Rimuru sama, pergi ke kota lain dan bertemu banyak orang itu menyenangkan. Dan tiba-tiba, pria tampan itu memegang tangan Flamia dan berkata, berkencanlah denganku Flamia. Rimuru dan Gupta pun sangat heran dengan pria tampan bodoh satu ini. Gupta berkata, dia hanya bercanda kan? Orang tampan satunya itu pun menjawab, tidak sepertiku, dia adalah orang baik dan jujur. Rimuru dan Gupta yang mendengar itu pun sangat terkejut sekali gitu pak. Ternyata pria tampan yang mendekati Flamia benar-benar menyukai Flamia. Pria tampan yang di hadapan Flamia itu pun berkata, aku tahu ini terlalu cepat, tapi aku ingin mengajakmu ke festival panen. Flamia yang mendengar festival itu pun sepertinya mengetahui tentang festival tersebut. Flamia berkata, aku tahu itu adalah festival malam hari dengan banyak bunga-bunga kan? Namun di satu sisi, Rimuru ingin segera menyelesaikan masalah ini. Rimuru berkata, kita kembali ke topik utama. Yang pasti, kami gak memberikan bantuan secara gratis, karena ini adalah kerjasama. Kita harus saling terbuka satu sama lain, setelah itu baru kita bicara sebagai perwakilan daerah. Kalian setuju kan? Orang-orang itu pun sangat senang sekali mendengar solusi dari Raja Iblis Rimuru sama. Mereka berkata, itu adalah solusi terbaik untuk masalah ini. Anda sangat bijaksana, Raja Iblis Rimuru sama. Rimuru berkata, ya, bagaimanapun juga, aku juga ingin melihat festival yang dibicarakan tadi. Orang berkacamata itu pun menjawab, gadis-gadis di kota ini telah mempersiapkan pesta untuk nanti malam. Aku jamin Anda bakal menikmatinya.
Rimuru yang mendengar itu pun sedikit tergoda. Di malam harinya, Rimuru, Flamia, dan Gupta pun bersedia mengikuti festival panen tersebut. Singkat cerita, Rimuru pun telah kembali ke Tempest dan bekerja di kantornya seperti biasa. Namun pada saat itu, Suna telah melihat foto Rimuru sama yang terlihat bersenang-senang dengan para elf di festival panen sebelumnya. Suna yang melihat itu pun sangat marah dan ingin menemui orang-orang tersebut. Di keesokan harinya, kita diperlihatkan sebuah pertandingan di arena bawah tanah di kota Tempest. Di sana terlihat seorang yang dijuluki Raja Tak Terkalahkan telah mengalahkan lawannya. Pak Pulung berkata, "Apa ini kehebatan Raja Tak Terkalahkan arena bawah tanah? Pertarungan yang luar biasa, satu serangan dan KO. Pemenangnya adalah si misterius bertopeng, Dragon Mask." Sosok bertopeng misterius itu pun tertawa. Wah, hahaha. Iya, kita semua pasti tahu lah ya siapa identitas sebenarnya dari si Dragon Mask tersebut gitu Pak. Jika dilihat dari wujudnya, sudah pasti dia adalah si naga wibu Storm Dragon Veldora. Flamia dan semua penonton yang melihat pertandingan itu pun sangat antusias. Mereka bersorak untuk kemenangan pria bertopeng tersebut. Ini adalah pertama kalinya Flamia pergi ke sini. Dan ternyata rumor itu benar, ada arena bawah tanah yang sungguh luar biasa di sini. Namun pada saat itu, Flamia merasa tak asing dengan sosok pria bertopeng di sana. Dan scene pun kembali ke beberapa minggu yang lalu. Di sana kita diperlihatkan Raja Iblis Dino yang sudah muak dengan pekerjaannya. Dino kemudian berkata kepada Ramirez, "Ramirez, bisakah kau membantuku melakukan sesuatu?" Ramirez menjawab, "Lakukan saja sendiri, aku sedang sibuk tahu." Dino berkata, "Ayolah, aku akan membelikanmu kue Bandung di tempat Yoshida." Ramirez yang mendengar itu pun langsung terpancing. "Hah? Seriusan?" Namun setelah mendengar apa yang dijelaskan Dino, Ramirez merasa ada hal buruk yang sedang direncanakan Dino. Ramirez kemudian mengadu kepada Veldora. Sisho, itu si Dino, sepertinya dia akan melakukan sesuatu yang mencurigakan. Dia setiap hari pergi diam-diam tanpa sepengetahuan. Aku yakin dia sepertinya telah melakukan kejahatan." Setelah itu, Veldora kemudian mendekati Dino. Dino berkata, "Jangan percaya perkataan Ramirez. Veldora, kau tidak mencurigaiku kan?" Veldora kemudian mencengkram pundak Dino dan berkata, "Gak apa-apa, aku hanya ingin mendengar sesuatu darimu kok. Aku gak bakal melakukan apa-apa kepadamu." Di satu sisi, Dino merasakan kekuatan cengkraman dari Veldora. Dan seketika itu juga, Dino telah mendapatkan ide baru. Karena uang hasil penjualan foto sudah mulai habis, Dino pun akan merencanakan sesuatu untuk mendapatkan pundi-pundi uang lagi. Dino kemudian menjelaskan rencananya kepada Veldora. Dan scene pun kembali ke masa sekarang. Saat ini, sosok bertopeng itu pun tertawa dan berkata, "Gua hahaha. Ayo kemarilah, siapa yang berani menantangku di arena ini?" Di saat Veldora terus mengoceh, kepala Veldora dilempari sebuah kertas yang berisi sebuah pesan. Dan sepertinya itu adalah pesan dari Dino. Di kertas itu tertulis agar Veldora menghentikan ocehannya. Jika Veldora sampai keceplosan, identitasnya bisa ketahuan. Beberapa saat kemudian, muncullah seorang penantang baru. Para penonton kemudian mulai bertaruh tentang siapakah pemenangnya. Penantang itu berkata, "Jika aku mengalahkanmu, aku bisa mendapatkan 100 koin emas kan?" Sosok bertopeng itu pun menjawab, "Ya, kalau aku menang, kau dapat emasnya." Segera setelah itu, pertandingan mereka pun dimulai. Namun lagi-lagi, sosok bertopeng itu pun telah mengalahkan penantang tersebut hanya dengan satu serangan. Semua orang pun bersorak atas kemenangan sosok bertopeng tersebut. Sosok bertopeng itu pun tertawa. Wah, hahaha. Dan pada saat itu, kepala Veldora dilempari kertas lagi oleh Dino. Di dalam kertas itu tertulis agar Veldora tidak mengalahkan penantang hanya dengan satu serangan lagi. Itu karena penonton pasti akan bosan jika begitu-begitu terus. Komentator di sana berkata, "Wah, sang juara telah batuk. Sepertinya dia mulai kelelahan. Ini adalah kesempatan. Penantang selanjutnya pasti bakal menang." Para penonton pun bersorak dengan antusias. Hurra!
Namun di satu sisi, Flamia mulai yakin jika sosok bertopeng itu adalah Veldora Sama. Flamia pun bertanya-tanya apa yang dilakukan Veldora Sama di tempat seperti ini. Setelah pertandingan hari ini selesai, kita diperlihatkan Veldora dan Dino telah meraup banyak sekali keuntungan dari acara pertandingan tersebut. Dino kemudian memberi saran kepada Veldora agar di pertandingan besok, Veldora harus berpura-pura dikalahkan. Veldora yang mendengar itu sepertinya keberatan untuk mengalah. Namun Dino menjelaskan bahwa itu hanyalah jebakan. Jika Veldora tak pernah dikalahkan, nanti malah gak bakal ada penantang lagi. Veldora yang mendengar itu pun langsung setuju. Dan di keesokan harinya, pertandingan pun dimulai kembali. Seperti yang direncanakan sebelumnya, Veldora saat ini telah berpura-pura dikalahkan oleh seorang penantang. Penantang itu pun sangat terkejut. Ia tak menyangka telah berhasil mengalahkan Dragon Mask, sang Raja Arena. Setelah keluar dari arena, pria bertopeng itu telah dihampiri Flamia. Flamia berkata, "Permisi, bolehkah aku mewawancaraimu sebentar?" Pria bertopeng itu pun menjawab, "Oke, baiklah." Flamia berkata, "Terima kasih Veldora Sama." Ketika mendengar Flamia memanggil dengan nama Veldora, pria bertopeng itu pun sangat terkejut. Pria bertopeng itu tak menyangka jika identitasnya dapat diketahui Flamia. Dan pada saat itu, Veldora mendapat pesan dari Dino lagi agar Veldora menyembunyikan identitasnya. Setelah membaca pesan tersebut, pria bertopeng itu pun kabur sambil berkata kepada Flamia jika dirinya bukan Veldora yang hebat itu. Setelah itu, Veldora pun kembali ke ruangannya bersama Dino. Di sana mereka telah meraup keuntungan yang sangat-sangat luar biasa. Mereka dibanjiri koin emas dari para penonton dan juga para penantang. Veldora pun memuji kejeniusan Dino yang sudah merencanakan hal ini. Namun di saat mereka lagi kesenangan, tiba-tiba muncullah Rimuru di belakang mereka. Dino dan Veldora yang melihat kedatangan Rimuru itu pun sangat terkejut dan mulai getar-getir. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.